Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PC LP Ma'arif Kabupaten Banyumas beserta dengan seluruh jajaran pengurusnya, para pemirsa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat bahwasannya kita masih diberikan nafas, diberikan kaki bisa menginjakkan kaki di bumi bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan terutama lagi, marilah senantiasa kita syukuri nikmat iman dan nikmat Islam yang masih kita genggam hingga detik nafas kita pada hari ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mengikuti seluruh contoh-contoh yang diberikan olehnya dan mudah-mudahan kita pada saatnya nanti bisa memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang perempuan, tentu kita tidak akan bisa lepas dari hak dan kewajiban. Dua hal ini merupakan sesuatu yang seringkali dibincang dengan secara luas di kalangan masyarakat kita. Bagaimana banyak orang menuntut hak dan bagaimana banyak orang melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Hak asasi manusia adalah suatu istilah, suatu term yang sangat populer. Salah satu di antaranya yang menyangkut tentang persoalan perempuan. Dalam Islam, hak-hak fundamental seorang perempuan sangat dijamin, sangat dilindungi, dan juga di dalam Islam tidak dibedakan antara hak seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentu sesuai dengan porsi yang semestinya. Islam hadir di masyarakat kita dengan konsepsi bahwa kedudukan peran laki-laki dan perempuan merupakan sebuah komplementasi yang saling menyempurnakan. Perempuan hadir untuk melengkapi kesempurnaan kehidupan laki-laki. Begitupun sebaliknya, laki-laki hadir untuk melengkapi kesempurnaan hidup seorang perempuan. Begitulah sunnatullah, bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Demikian pula ada hak, ada pula kewajiban. Pemirsa yang berbahagia, seringkali manusia itu, entah itu laki-laki atau perempuan, mengabaikan pelaksanaan sebuah kewajiban, namun dengan semangat, dengan selalu menghitung-hitung hak yang akan mereka terima. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan diri kita untuk selalu melaksanakan kewajiban. Sebab dengan melaksanakan kewajiban tersebut, insya Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lupa untuk memberikan apa yang menjadi hak-hak kita. Hak memang sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban memang sesuatu yang harus kita lakukan. Itu adalah dua hal yang selalu berjalan seiring sejalan. Dalam dimensi kehidupan kita
kita tidak bisa melepaskan diri dari peran laki-laki dan perempuan. Saya akan lebih fokus kepada hak dan kewajiban perempuan, utamanya di dalam koridor agama Islam. Dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, hukum, maupun kepemimpinan dan yang lain-lain, perempuan memiliki kedudukan posisi yang sama. Tidak ada dalil atau keterangan apapun di dalam Al-Quran yang membatasi posisi di dalam kepemimpinan misalnya, bahwa perempuan tidak boleh memimpin. Ya. Yang ada adalah bahwa perempuan memiliki kodrat, perempuan memiliki kewajiban. Bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat An-Nisa ayat 34. Di sini ada beberapa multi interpretasi terhadap kata-kata qawwamuna. Secara umum ayat ini diartikan bahwa laki-laki itu adalah memimpin atas diri seorang perempuan, ya. Akan tetapi qawwamuna di sini bisa kita artikan sebagai bahwa laki-laki itu sebagai penanggung jawab perempuan, ya. Kemudian laki-laki bisa diartikan sebagai memiliki wewenang terhadap perempuan, ya. Laki-laki juga memiliki kewajiban mendidik perempuan, ya, menjaga perempuan, dan yang pasti memang memimpin perempuan. Nah, akan tetapi bahwa perempuan itu memimpin sah-sah saja saya kira, ya. Di dalam Al-Quran ayat yang lain juga dikatakan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, bahwa manusia itu dikirim ke bumi ini sejak dari Nabi Adam, Ibu Siti Hawa, dan seterusnya sampai kita sekarang ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah pada hakikatnya adalah pemimpin. Di sini tidak dijelaskan apakah itu pemimpin harus laki-laki atau perempuan. Maka di dalam Al-Quran satu sosok yang muncul seorang pemimpin perempuan adalah Ratu Bilqis, yang mana Ratu Bilqis itu memimpin satu kerajaan yang bisa dikatakan superpower. Nah, terbukti bahwa Ratu Bilqis itu mampu memimpin, bahkan tidak hanya manusia saja. Ada jin, ada setan, ada yang patuh, ada juga yang membangkang, dan beliau bisa menghandle semuanya. Satu bukti bahwa memang perempuan bisa memimpin. Tentu adalah dengan tidak meninggalkan kodratnya. Pada masa sekarang ini ada presiden perempuan, anggota dewan perempuan, polisi, tentara, sampai di masyarakat kalangan menengah ke bawah. Ada sopir bus perempuan, ada tukang ojek perempuan, ada pemulung, tukang sampah perempuan, semua dengan kodratnya masing-masing. Di sini perempuan dengan segala posisinya dalam segala dimensi kehidupannya itu tetap memiliki hak untuk dilindungi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa qawwamuna itu, sekuat apapun perempuan, di Indonesia kita pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi beliau tidak bisa meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai istri, sebagai seorang ibu, yang mana seorang ibu itu adalah pendidik yang utama, pendidik yang pertama di dalam keluarga.
Lalu ketika posisi beliau sebagai presiden, maka posisi-posisi kodrat kewanitaannya tidak bisa dipindahkan kepada laki-laki. Mohon maaf, misalkan posisi mendidik anak, mengasuh anak diserahkan kepada sang suami. Tentu tidak. Karena yang namanya presiden, menteri, guru, polisi, nelayan dan sebagainya yang perempuan itu hanyalah ketika di dalam pekerjaan. Ketika sudah masuk ke dalam lingkungan rumah, maka dia akan menjadi perempuan sejati. Menjadi perempuan sejati. Dia di rumah menjadi pengasuh bagi anaknya. Ketika memiliki anak kecil itu masih membutuhkan ASI, maka tidak bisa ditolak, tidak bisa menolak bahwa presiden atau dokter atau nelayan perempuan itu harus memberikan ASI kepada anaknya. Demikian pula seumpama bahwa secara status atau dalam dimensi ekonomi si perempuan itu lebih kuat, lalu perempuan itu bisa membayar, Nyun Sewu tidak bermaksud untuk merendahkan laki-laki, hanya sebagai contoh saja. Kemudian si perempuan itu membayar dengan sejumlah uang. Aku sudah bekerja, ini saya kasih uang, kamu beri makan itu anak, kamu antar dia ke sekolah, kamu tungguin dia kalau tidur, kamu ini, kamu itu, seperti itu tidak bisa. Jadi menurut hemat saya, tetaplah bagaimanapun kewajiban seorang perempuan tetap harus dilakukan bagaimanapun keadaan atau status si perempuan itu. Nah, dari pelaksanaan kewajiban yang dilakukan secara baik, insya Allah hak-hak dia akan datang dengan sendirinya tanpa diminta. Otomatis sesuatu yang diharapkan oleh kita semuanya, tidak hanya perempuan, adalah bahwa semua cita-cita kita, semua doa-doa kita akan dikabulkan, akan diberi oleh Allah. Dan itu memang sah janji Allah bahwa kita diminta ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu semuanya, akan aku kabulkan apa permintaanmu. Demikian pula ketika seorang perempuan dengan segala daya keperempuanannya, kemudian dia itu memiliki keterbatasan, lalu dia berdoa, ya Allah, kuatkan aku, berilah aku petunjuk untuk selalu berjalan lurus atas kodratku sebagai perempuan. Fa insya Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Karena memang kasih sayang Allah tidak berbatas, tidak berbilang, kapanpun tidak terbatas oleh waktu. Pemirsa rahimakumullah, satu hadis mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Siapa wanita shalihah itu? Menurut hemat kami, satu bagian penting agar kita menjadi wanita shalihah adalah wanita yang bisa menempatkan mana haknya dan mana kewajibannya, lalu lakukan semuanya dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya. Ada kewajiban, lakukan. Ada hak, harus diterima dengan lapang dada, qanaah. Karena tidak ada hak-hak kita yang diberikan oleh Allah yang tertukar. Tidak ada rizki kita yang tertukar. Demikian pula kewajiban-kewajiban sebagai perempuan. Allah berlaku adil terhadap kita semuanya. Tidak ada perempuan dengan status sosial tertentu yang diberikan kewajiban berbeda dengan perempuan dengan status sosial tertentu yang lain. Misalnya, di dalam bulan Rajab kita manusia mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari. Dari semula sekian puluh waktu dikompres menjadi 5 waktu saja. Itu berlaku untuk siapapun.
Jadi ketika ada presiden perempuan, tidak ada rukhsah bahwa kalau presiden sholatnya boleh dikosor terus misalkan. Tidak, sama saja. Kemudian kalau presiden melaksanakan zakat fitrah misalkan, 1 jiwa senilai beras 25 kilo misalkan. Tidak, sama untuk pelaksanaan zakat, semuanya sama. Nah, itu kewajiban. Maka insya Allah kewajiban-kewajiban yang dilakukan sesuai dengan relnya, sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, akan membuahkan hasil yang baik. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dengan baik, itulah salah satu kriteria wanita solihah yang akan menjadi perhiasan dunia. Maka saya menghimbau kepada ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik perempuan, marilah ya, kita didik diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri ya. Karena pada hakikatnya seorang pemimpin itu belum bisa dikatakan pemimpin yang berhasil jika dia tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Utamanya dari seorang laki-laki yang tadi saya katakan qawwamuna 'alan nisa. Maka seorang laki-laki sebelum dia menjadi qawwam bagi perempuan, dia harus bisa mendidik dirinya sendiri. Kita lihat, mohon maaf, kadang ada laki-laki yang sangat bergantung kepada perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kadang-kadang ada juga perempuan yang bertindak super power di rumah. Nah, itu sesuatu hal yang insya Allah dalam keluarga besar Ma'arif tidak ada yang seperti itu. Insya Allah itu ada di belahan dunia yang jauh di sana ya. Otomatis semua hal yang baik harus kita upayakan ya. Tidak ada sesuatu apapun yang tanpa usaha. Khusus bagi perempuan-perempuan yang saat ini menduduki kursi kepemimpinan dalam setiap jenjangnya di segala tempat, harus kita ingat bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Maka marilah sejak dari kepemimpinan yang paling kecil, yaitu seorang perempuan yang namanya seorang ibu di rumah dengan segala sebutannya, ibu, emak, simbok, piung, sama saja, memiliki kapasitas yang sama sebagai pendidik yang utama dan pertama di rumah. Marilah kita jalankan porsi kita sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Siapapun diri kita, ketika kita di rumah adalah kita seorang ibu rumah tangga. Ketika porsi kita sebagai ibu rumah tangga kita laksanakan, artinya kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang ibu dan seorang istri, maupun sebagai perempuan di antara tetangga-tetangga kita. Dan setelah kita melaksanakan kewajiban tersebut, ketika kita meminta hak, sah-sah saja. Misalkan ketika di rumah kita sudah mendidik anak, mengasuh, menyusui, memasak, menyediakan segala ubo-rampe kehidupan di rumah, ketika istri meminta hak nafkah kepada suami, sah-sah saja karena kewajiban sudah dilakukan. Demikian pula ketika laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka kewajiban seorang perempuan adalah menerima bahwa dia ikhlas dipimpin oleh seorang laki-laki yang namanya suami ketika di rumah. Demikian pula ketika seorang perempuan dengan keterbatasan kekuatannya, kemudian dia itu harus dilindungi secara fisik oleh laki-laki, kewajiban seorang laki-laki melindungi secara fisik terhadap perempuan. Di situ kewajiban perempuan adalah ikhlas menerima perlindungan, wujud perlindungan yang diberikan oleh suami kepada istri dengan segala bentuknya. Demikian pula ketika suami memberikan hak kepada istri berupa nafkah, berupa baik nafkah lahir, nafkah batin,
maka di situ akan muncul kewajiban bagi seorang istri, yaitu menerima nafkah dari suami, baik nafkah batin, nafkah lahir secara ikhlas. Maka pemirsa yang saya hormati, demikian yang tadi saya sampaikan bahwa hak dan kewajiban akan selalu berjalan seiring sejalan. Mudah-mudahan saya seorang perempuan mengajak kepada seluruh keluarga besar LP Ma'arif secara khusus dan seluruh perempuan-perempuan Indonesia secara umum, mari kita jalankan kewajiban-kewajiban kita, kodrat kita sebagai perempuan kita laksanakan secara ikhlas. Kemudian mari kita terima hak kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai kepala sekolah dan yang lain-lain dengan sepenuh tanggung jawab dan sepenuh keikhlasan hati kita. Demikian pemirsa yang saya hormati, yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit tentang hak dan kewajiban perempuan di dalam Islam bisa menjadi tambahan hasanah pengetahuan kita semuanya, agar kita semuanya betul-betul menjadi perhiasan dunia, yaitu al-mar'atus sholihah. Amin amin, Allahumma amin. Segala yang hak datang dari Allah, segala yang kurang datang dari diri saya yang dhaif ini. Untuk itu mohon dimaafkan segala khilaf. U'zikum wa nafsi bitaqwallah. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.